find the weak and contrite heart. Shoulder its burdens, carry it into the light. Jesus, Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place for hearts sing out your praise forever. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This praise for hearts sing out your praise forever. Remember love and remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Come on, we sing it out. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ. Come on, we sing and remember love. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah Minggu P3M yang kedua. Ini semua karena berkat Tuhan kita masih bisa beribadah pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk mengambil sikap saat teduh sejenak. Amin. Saya mengundang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mars P3MI. Penuh kasih, iman dan pengharapan, setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan, sering girang puji Tuhan, menjadi laskar Kristen yang benar. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan, tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang serta muliakan Tuhan. Saya undang semuanya untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Kau yang terindah. Tuhan adalah yang terindah dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, kita bersama-sama katakan,
Engkau yang terindah di dalam kehidupan. Yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, yang termanis dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak ada lutut dan bertalu. Engkaulah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ya Allahku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tak ada lutut dan berteduh. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Mari bersama-sama kita katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah mengenal Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan tiada lidah dan berteduh. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, Engkau yang terindah dalam kehidupan kami, Engkau yang termanis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, buat penyertaan-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami dapat berkumpul bersuka cinta untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Engkau urapi kami Tuhan satu persatu, supaya kami dapat pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang belum dapat hadir. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka gumulkan, baik itu mereka sakit, tolong Tuhan Kau sembuhkan mereka. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia.
Di waktu kita susah, kita tahu bahwa ada Tuhan yang setia. Mari kita bersama-sama katakan, ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan bersuka cita. Kita katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sama-sama kita katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan. Teman-teman tetap berdiri, kita akan bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan yang diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-32 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya membaca ayat yang ganjil dan teman-teman ayat yang genap, dan ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya, dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku.
Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les, dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Bersama-sama, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-soraklah, hai orang-orang jujur. Amin. Teman-teman semua, saya undang untuk duduk kembali. Baiklah, kita akan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Raja Wali, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ci Agnes. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau tahu perkumpulan kami di sini secara bersama-sama. Pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan berkatilah persembahan kami ini agar dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Ce. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Kak Intan Sitindaun. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi, Bukan Dengan Kekuatanku. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan.
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan ku dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopang. Sama-sama kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Tanganku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita bersatu dalam doa. Pengharapan kami hanya di dalam Tuhan yang terus menguatkan kehidupan kami, menguatkan iman kami sehingga kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan baru untuk kehidupan kami. Pada malam hari ini Bapa, kami bersama-sama kaum muda di tempat ini, remaja di tempat ini, kami mau sama-sama men-sharingkan firman Tuhan, dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami sehingga kami menjadi pemuda remaja yang benar-benar memiliki kerendahan hati di dalam Tuhan. Mampukan kami mengerti, mampukan kami memahami apa maksud Tuhan di balik firman Tuhan ini. Hamba-Mu hanya alat yang Tuhan mau pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Bapa, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semuanya berasal daripada isi hati Tuhan saja. Setiap kami pada malam hari ini yang ada di tempat ini siap membaca, merenungkan dan men-sharingkan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Masih yang di depan yang semangat. Shalom. Iya, yang di sebelah kiri kakak ya. Shalom. Kalau lebih kuat sebelah kanan berarti kalian belum makan malam ini ya. Shalom. Sebelah kanan, sebelah kiri diam dulu. Shalom sebelah kanan. Nah, berarti kuat makannya hari ini ya. Shalom sebelah kiri. Iya. Apa kabarnya? Biasa di luar? Luar biasa ya. Teman-teman, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Jika sudah mendapatkannya, kita keep dulu. Karena ini kakak mau bawakan dengan sharing, setelah kakak firman Tuhan maka teman-teman nanti akan sharingkan apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini, maka kakak akan bagi dalam 3 kelompok. Mulai dari Dea sampai nanti ke abang-abang yang di sebelah kanan ini, hitung 1, 2, 3. Karena kursi kita ada 1, 2, 3, maka 3 kelompok. Pak Pendeta, Ibu Pendeta dan Bang JC dan yang di belakang juga ikut ya, itu mendampingi. Oke? Bisa Arau dan juga Bang Rafael maju ke depan? Kita sama-sama duduk di sini.
Kita ikut sama-sama sharing. Hitung bersama ya. Setelah nanti ketemu kelompoknya, tentukan yang menjadi ketuanya, yang menjadi juru bicara. Sudah, yuk yang di belakang biar kita hitung bersama. Ya, Bang Rafael sama Bang Aro boleh di sebelah kanan duduknya biar sama hitungannya. Oke ya, dimulai dari Kak Dea, hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. Nah. Satu, 2, 3. Oke, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Curiga aku kalian lulus nggak hitung-hitungan ini. Yuk, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Duduknya jangan terlalu jauh, dekatlah dengan teman-temannya. Supaya nanti sharingnya bisa. Yuk. Yang belum kenal, kenalan dulu. Yang sudah kenal, makin kenal ya. Siapa namanya? Ayo cepat. Sudah? Satu bangku coba 3 orang. Ini masih ada kelangnya nih, Sapael 2 orang. Jangan jauh-jauh duduknya, nanti kayak mana kalian mau diskusi. Yuk sebelah Bang Rafael ini. Eko ke Rafael, maju lagi yang di belakangnya. Oke, sudah ya. Kita akan baca firman Tuhan kita ini bergantian. Saya akan baca ayat yang pertama, teman-teman baca ayat yang kedua. Begitu seterusnya nanti ayat 11 kita baca bersama-sama dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita bersama, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang be humble. Ya, bukan be sambal, tapi be humble. Yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan be humble? Sebelum kakak tunjuk, yuk yang beranikan diri. Tinggal di Google Translate aja. Rendah hati. Orang yang rendah hati itu egois atau tidak? Tidak, oke ya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang dapat hidup seorang diri. Ya,
Siapa di sini yang mau hidup seorang diri? Aku nggak mau. Teman-teman mau nggak? Enggak. Semua kita pasti ingin membutuhkan seseorang yang akan bersama-sama dengan kita untuk berbagi suka, berbagi duka dan segala macam. Entah itu teman, entah itu pasangan, entah itu keluarga. Kita pasti akan membutuhkan untuk hidup bersama. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tapi ketika kita hidup bersama bukanlah hal yang mudah. Tentunya kadangkala teman, saudara, kenalan, tetangga itu bisa saja berubah menjadi saingan kita. Itu bisa saja berubah menjadi lawan kita yang mengancam posisi kita. Seperti itu ya. Mungkin entah di pekerjaan, di persekutuan, di sekolah dan sebagainya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hubungan yang tadinya baik, hubungan yang tadinya erat bagaikan kepompong, itu bisa saja akhirnya pekong, pecah kongsi. Oleh karena apa? Tidak ada kesatuan hati. Tidak ada kerendahan hati, yang ada adalah keegoisan di dalam diri. Nah, teman-teman yang terkasih, sering sekali ego dan kepentingan diri sendiri menjadi salah satu faktor rusaknya suatu hubungan dalam hubungan persekutuan. Ya, benar nggak? Orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang egois itu bisa menjadi salah satu perusak di dalam persekutuan. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena ego kita bisa menjadi seorang yang keras kepala. Kita bisa menjadi seorang yang pemarah. Kita bisa menjadi seorang yang mudah tersinggung, tersungging, dan tersandung, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sering sekali merasa disepelekan. Oleh karena apa? Ego ini selalu menguasai kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, namun berbeda dengan Kristus. Ya. Kristus dengan segala kemegahannya rela merendahkan dirinya menjadi manusia, berkorban dirinya, bahkan mati dengan cara yang hina untuk siapa? Untuk kita, orang benar atau orang berdosa? Orang benar atau orang berdosa? Halo, ada orang di sini? Orang benar, orang berdosa? Orang berdosa. Siapa? Kita orangnya. Maka teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini sama-sama mau mengajarkan kepada kita. Dari teks Filipi pasal yang kedua 1-11 untuk kita menjadi pribadi yang be humble. Pribadi yang rendah hati. Belajar dari siapa? Belajar daripada Kristus yang sudah terlebih dahulu merendahkan dirinya. Serendah-rendahnya untuk siapa? Untuk kita orang berdosa. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam teks ini, kita harus mengetahui dulu latar belakang teks ini seperti apa. Kita tahu bahwa jemaat di Filipi sedang mengalami bahkan menghadapi ancaman perselisihan dan perpecahan. Ya. Maka Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena ada bahaya ini, karena ada ancaman ini, bisa jadi jemaat di Filipi mengalami perselisihan dan juga perpecahan, maka Rasul Paulus menulis suratnya ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam suratnya ini Paulus mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bahkan dalam pasal yang keempat ayat yang kedua, Rasul Paulus menunjuk dua orang wanita, Eudia dan juga Sintike. Supaya apa? Supaya mereka juga sehati sepikir di dalam Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa adanya bahaya perselisihan, adanya bahaya percecokan yang akhirnya menghambat pertumbuhan iman jemaat yang ada di Filipi dan mengancam keutuhan jemaat yang sudah dibangun oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan Injilnya. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika menulis surat ini Paulus sedang berada di mana? Kapadokia? Bukan? Sedang di mana nih Paulus? Halo? Ada yang tahu? Paulus sedang berada di mana?
Nggak ada yang tahu? Kakak kasih tahu. Ketika sedang menulis suratnya ini, Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Ketika dia sedang berada dalam penjara, dia mendengar jemaat yang dia layani sedang dalam bahaya, sedang dalam ancaman perpecahan dan perselisihan. Dia menulis suratnya ini. Karena apa dia di penjara? Karena dia memberitakan Injil. Dia dipenjarakan oleh orang-orang atau lawan-lawan yang hendak menjatuhkannya, yang hendak menghambat Injil diberitakan. Dan dia tidak mau kalau sampai jemaat di Filipi pun harus terpecah oleh karena percecokan dan perpecahan ini. Oleh karena apa? Mementingkan diri sendiri. Karena apa? Karena itu akan menggagalkan apa yang sudah dia rencanakan dalam pemberitaan Injil. Sama aja akan mempermalukan dia dan juga mempermalukan Tuhan yang dia beritakan. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka dalam keadaan di penjara pun Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi harus sehati sepikir supaya itu dapat menyempurnakan sukacita Rasul Paulus. Menyempurnakan kebahagiaannya. Karena apa? Karena jemaat Filipi sudah dibangun, sudah dibentuk dengan pemberitaan Injil dan jangan sampai rusak. Teman-teman yang terkasih, makanya Rasul Paulus mengajak supaya mereka sehati sepikir, tidak mencari kepentingan sendiri serta puji-pujian yang sia-sia. Jangan gila hormat, gila puji dan segala macamnya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dialami oleh jemaat yang di Filipi ini sering terjadi dalam jemaat, bahkan dalam persekutuan kita kaum muda. Benar tidak? Benar. Karena dia merasa hebat, dialah yang paling menonjol. Karena dia yang paling mengerti, dialah yang memegang semuanya. Akhirnya yang lain itu hanya sebagai dayang-dayang. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sering sekali ketika kita merasa kita hebat, ketika kita merasa kita pintar, orang lain itu enggak ada apa-apanya. Tuhan memberikan kita karunia bukan untuk kebanggaan kita sendiri, tapi untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Aku pintar bernyanyi, aku pintar bermain musik, aku pintar menari, bagikan kepada orang lain. Bukan untuk dirimu sendiri. Kau pintar multimedia, kau pintar vmix dan kau pintar sound system dan segala macam LCD. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Banyak orang lain juga pingin seperti kita. Tapi sering sekali kita yang tidak mau merangkul. Tapi sering sekali kita yang menjauhkan. Kita yang menjatuhkan. Akhirnya apa? Terjadi perselisihan. Oh iyalah, dia teruslah memang yang berdiri di mimbar itu. Dia teruslah yang berdiri di gereja itu. Ya karena memang dia. Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut timbullah gosip. Kan? Tidak ada lagi kedamaian di dalam gereja. Tidak ada lagi kedamaian dalam persekutuan. Yang ada apa? Perpecahan. Yang ada perkelompok-perkelompok. Yang ini kelompoknya yang ini, yang ini kelompoknya yang ini. Bagaimana mungkin kita bisa mau katakan kita mau bawa P3 kita supaya lebih maju, lebih ini. Hello, nothing impossible. Kalau kalian sendiri saja masih mementingkan diri sendiri. Karena ini terjadi dalam persekutuan. Maka teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan supaya sikap egois ini, sikap mementingkan diri sendiri ini, sikap yang tidak merendahkan diri ini, itu tidak menjadi penghambat di dalam persekutuan. Tidak menjadi penghambat di dalam kita berteman, di dalam kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maka penting sekali kita hidup di dalam Tuhan. Maka penting sekali kita hidup di dalam Kristus. Jelas seperti yang Rasul Paulus katakan di ayat yang pertama. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini hanya ada di dalam Kristus. Jadi pertanyaannya, sudah di dalam Kristus belum ini semua? Sudah ada belum penghiburan kasihnya? Sudah ada belum persekutuan rohnya? Sudah ada belum kasih mesrahnya? Sudah ada belum belas kasihannya?
Kalau belum ada, bagaimana mungkin kita mewujudkan ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat? Maka Rasul Paulus jelas mengatakan di ayat yang pertama, orang yang di dalam Kristus. Penting sekali kita tinggal di dalam Kristus. Di luar Kristus kita nggak bisa melakukan apa-apa. Hanya di dalam Kristus ada kedamaian. Amin. Hanya di dalam Kristus. Di luar Kristus kalian nggak akan dapat kedamaian itu. Maka untuk mewujudkannya teman-teman yang terkasih, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jelas ya? Rasul Paulus sudah menjelaskan cara mewujudkannya supaya kita hidup di dalam Kristus adalah di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Gak mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Tapi sering sekali kita selalu ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, kalau nggak dipuji, mungkin mukanya kayak pepaya busuk dari pagi sampai sore. Bisa jadi kan? Karena apa? Gila puji, haus pujian, haus untuk terus diagung-agungkan. Halo, kalian bukan Tuhan. Ya, maka daripada itu teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mewujudkannya. Apa yang sudah Rasul Paulus tekankan di dalam teks ini. Jangan sampai kesombonganmu, jangan sampai keegoisanmu, jangan sampai hal-hal yang negatif dalam dirimu merusak persekutuan. Merusak hubunganmu dengan teman-teman di sebelahmu. Merusak hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Tapi marilah, ya. Memang susah menyatukan dua kepala dalam satu tujuan. Susah memang. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, mau menerima pendapat yang satu, menerima pendapat yang lain, dikumpulkan, didiskusikan, pasti berjalan. Tapi kalau saling mengotot-ngotot, pemikiranku lebih baik, pendapatku lebih baik, ya udah. Besok yang P3 cuma 4 orang. Karena apa? Tersinggung. Karena apa? Gak dihargai dan segala macam. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, gak saatnya lagi kita harus dibujuk-bujuk. Tapi mari kita bersama mewujudkan apa yang Rasul Paulus inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa sama seperti yang Tuhan Yesus boleh lakukan di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan di situ, di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat ke-11, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai miliknya yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Teman-teman, di sini akhirnya dan endingnya Rasul Paulus menginginkan kita sama seperti Yesus. Mampu mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya. Enggak menganggap dirinya itu paling hebat. Bisa saja dong Tuhan Yesus katakanlah aku paling hebat. Aku yang bisa melakukan segala sesuatu. Bisa saja. Tetapi Yesus dengan segala kemegahannya, katakan di awal tadi, dia mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Masakah kita mau lebih tinggi daripada Tuhan? Masakah kita mau lebih hebat daripada Tuhan? Tuhan yang hebat, Tuhan yang punya segalanya aja mampu merendahkan diri. Masakah kita tidak mampu merendahkan diri kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Teman-teman, kalau kita memiliki kerendahan hati, pasti dari situ nama Tuhan akan dipermuliakan. Tapi kalau kita masih egois, kita masih mementingkan diri sendiri, nama Tuhan yang akan jelek. Karena orang pasti bilang,
Kayak gininya hidupmu, kayak gininya kau tiap hari, percuma kau persekutuan. Sakit enggak? Dibilang begitu. Jadi tunjukkanlah sikap kita ketika kita benar-benar datang beribadah, pulang beribadah, datang ibadah minggu, pulang ibadah minggu. Jangan pulang muka kayak, jangan datang kayak pepaya busuk, pulang makin kayak durian busuk. Gak ada perubahannya. Tapi biarlah kita datang dengan hati yang penuh dengan pergumulan, pulang kita dengan hati yang bersorak-sorak. Amin. Amin. Jadi harus nampak perbedaan ibadah sama enggak ibadah. Jangan sama semua. Akhirnya nanti orang bilang, mama di rumah pasti akan bilang, percuma kau P3, percuma kau ibadah. Ya kan? Karena apa? Sikap kita. Karena apa? Perbuatan kita. Maka teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah saatnya kita sharingkan bersama. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengar ini ada 2 pertanyaan. Tapi dalam 2 pertanyaan ini ada anaknya. Ya kan? Jadi dari 2 berkembang biak dan beranak cucu. Oke? Jadi tunjuklah siapa yang menjadi juru bicara untuk mempertanyakan kepada teman-temannya. Sebelum kakak yang tunjuk, kalian lain tunjuk. Gimana? Sudah? Kalau sudah, ketuanya boleh maju ke depan. Kelompok 1. Sebelum kutunjuk. Kalian harus digituin memang. Sudah? Oke, kelompok 3. Sebelum kakak tunjuk. Yang mana namanya Kak Lydia? Tunjukkan pesonamu. Ayo, Kak Lydia Tambunan ya. Bukan Kak Lydia Tan. Oke. Ada 2 pertanyaan. Ini didiskusikan. Setelah dapat masalahnya, bukan ditertawakan, tetapi didoakan per kelompok. Itulah gunanya sharing. Oke ya. Setelah tahu pergumulan temannya, doakan bersama. Ya. Setelah itu baru lanjut di pertanyaan yang kedua. Silakan kau pimpinlah kelompokmu dengan baik. Oke. Kakak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ketua kelompok boleh berdiri. Karena kan boleh berdiri mimpinnya ya. Jangan malu. Ya, ketika ditanya jawab aja. Pasti pernah lah dendam, pasti pernah lah marah kan? Mungkin Marito sama adiknya Korapai maju ke depan. Abang-abangnya maju ke depan. Nah. Nanti ketua kelompok tolong ditandai yang nggak berbicara ya. Kakak suruh maju nanti ngomong sama kakak. Enggak.
Boleh.
Ya, terima kasih teman-teman untuk semuanya boleh sharing bersama. Biarlah itu menjadi kesatuan hati untuk teman-teman semua, boleh saling, ya kan, memberitahu, saling menguatkan satu dengan yang lain dari kesaksian, mungkin dari pengalaman, itu bisa menjadi batu loncatan, bisa menjadi pegangan bahwa oh iya, itu enggak baik, oh iya itu enggak benar, seperti itu ya. Untuk itu teman-teman, kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan hati. Satu pikiran, satu jiwa, dan satu tujuan di antara para anggotanya. Sebaliknya, kalau anggota lebih mementingkan diri sendiri, itu akan merusak persekutuan yang lain. Oleh sebab itu teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bekerja samalah dengan baik. Satu hati, satu jiwa, satu pikiran, satu tujuan. Memang kita sebagai orang berdosa, memiliki sikap yang humble, sikap yang rendah hati itu sulit. Ya kan? Sulit untuk kita lakukan dalam kehidupan kita mungkin saat ini jiwa muda, remaja, ya kan? Untuk rendah hati, untuk minta maaf terlebih dahulu kepada orang yang sudah menyakiti kita itu mungkin sulit. Tapi kalau kasih Kristus ada dalam diri kita, pasti kita mampu mengampuni. Amin. Pasti kita mampu mengasihi walaupun dia sudah menyakiti hati kita sampai kedalaman lubuk hati kita yang paling dalam. Untuk itu teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah sangat berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Untuk itu, enyahkan egomu, maka engkau akan ditinggikan. Karena orang yang rendah hati, itu akan membuat Kristus berharga di dalam kehidupannya. Dan kau akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk saat malam hari ini, kami sama-sama kaum muda di tempat ini, remaja di tempat ini boleh sharing firman Tuhan tentang be humble. Menjadi pribadi yang rendah hati. Kami tahu kami sangat sulit untuk memiliki pribadi yang be humble. Tapi kami punya Tuhan yang akan mampu menolong kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Enyahkan segala ego kami Bapa, sehingga ego ini tidak merusak persekutuan satu dengan yang lain. Tolong kami supaya kami memiliki satu kasih, satu jiwa, satu tujuan dan sehati sepikir dengan tidak mencari kepentingan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan-Nya, Kak. Seperti yang diambil dari kitab Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Oke, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ko Harles. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian, Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah,
ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan dalam segala perkara Tuhan punya rencana bagi kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari, yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kau buat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, tak menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oke, baik teman-teman semua, kita akan berdoa syafaat. Pokok-pokok doa kita pada malam hari ini, yang pertama kita mengucap syukur apabila kita masih diberi kesehatan dan masih bisa berkumpul pada malam hari ini. Ini adalah anugerah Tuhan kepada kita semua bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Yang kedua, kita akan berdoa untuk setiap pelayanan kegiatan di gereja kita, buat misi di Bangka, agar Tuhan senantiasa menolong buat para hamba Tuhan di tempat ini, agar Tuhan memampukan para pengerja, agar Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan yang ekstra yang daripada Tuhan, agar dapat melayani kita tempat ini dengan baik dan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia yang saat ini sedang dilanda pandemi, agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan agar dapat segera berlalu setiap pandemi yang ada di negara kita. Juga berdoa bagi setiap tim medis dan TNI Polri agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kemampuan. Kita juga berdoa bagi rekan-rekan kita yang saat ini mungkin dalam keadaan kelemahan tubuh, yang tidak bisa datang dalam apapun alasan mereka. Mari kita berdoa agar Tuhan senantiasa mengetuk pintu hati mereka, agar di kedepannya Tuhan akan menolong. Kita juga berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan kita kerendahan hati, agar kita dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, baik itu secara sengaja pun tidak sengaja, agar Tuhan memberikan kita hati yang kuat, hati yang bijaksana, agar kita dapat mengampuni. Walaupun itu mungkin hal yang sulit bagi kita, tapi kita senantiasa berusaha untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sebelum itu, kita akan mengangkat pujian.
ketika hatiku disakiti. Ampuni jika aku tidak mampu mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, teman-teman bangkit berdiri. Mau katakan, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ketika telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati Tuhan. Ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajar kami Tuhan. Ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali kita mau katakan, ketika hatiku telah disakiti, ajar kami Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, ajari kami Bapa untuk mengampuni. Ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajar kami Tuhan. Ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan. Oh, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu Bapa yang boleh kami rasakan Tuhan. Hari pas hari Tuhan, ini ada anugerah-Mu pada kami semua Bapa. Bila pada hari ini kami berkumpul bersama rekan, bersama saudara seiman kami Tuhan. Untuk duduk diam di hadirat-Mu Bapa. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh belajar hari lepas hari Tuhan. Agar kami jadi pribadi yang lebih baik ke depannya Bapa. Ampuni kami Tuhan. Apabila kami tidak dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa. Ampuni kami Bapa. Kami tahu Tuhan kami adalah manusia biasa Bapa. Yang penuh dengan dosa dan kesalahan Bapa. Mari Yesus ajar kami. Agar kami dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami Bapa. Berikan kami hati yang bijaksana Tuhan. Berikan kami hati yang
kuat Bapa untuk menghadapi situasi saat ini Bapa. Hidup kami penuh tantangan Tuhan dengan godaan, dengan segala cobaan yang ada Bapa di depan kami Tuhan. Ajar kami Bapa agar kami menjadi pribadi yang lebih kuat ke depannya Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan, yang mungkin saat ini di tengah pandemi COVID Tuhan. Mari Bapa, Kau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua Bapa. Karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau ada kekuatan Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus ada kesembuhan Bapa. Bagi rekan-rekan kami Tuhan yang saat ini sakit Bapa, yang dalam setiap pergumulan mereka Tuhan, mari Kau jamah di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Kau ketuk pintu hati mereka saat ini Bapa. Mungkin mereka saat ini tidak dapat hadir Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau Allah yang sanggup untuk mengetuk setiap pintu hati mereka Bapa, agar di kedepannya Tuhan mereka dapat beribadah bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Bagi setiap memimpin kami Bapa dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, berikan mereka kekuatan daripada-Mu Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin negara kami Bapa. Berikan mereka hati yang bijaksana dalam memimpin Tuhan, agar negara kami menjadi negara yang lebih baik ke depannya Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk Tuhan, dijauhkan dari segala orang-orang yang berbuat jahat Bapa. Kami tolak itu di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Bahkan kuasa darah-Mu menutup bungkus negara kami Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang buruk Bapa, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap hamba Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa Bapa, buat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para pengerja-Mu Tuhan, baik Kak Intan dan Jesse Tuhan. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan. Berikan mereka kekuatan yang ekstra daripada-Mu Bapa. Berikan mereka kebijaksanaan Tuhan dalam memimpin di tempat ini Bapa, agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja diagungkan Bapa. Berkati keluarga mereka, berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, berkati di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah sumber segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu Bapa yang ada di tempat ini. Berkati setiap pekerjaan mereka, keluarga mereka, studi mereka bagi anak-anak mereka Tuhan. Kau berkati di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Karena kami percaya Engkau Allah adalah sumber berkat bagi setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa setiap pelayanan kami, setiap para muda-mudi yang ada di tempat ini Tuhan. Mari Kau pakai kami, jadikan kami pribadi yang lebih baik ke depannya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang kuat ke depannya Bapa. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau saja ada kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus ada kemenangan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Kau pakai kami menjadi pribadi yang luar biasa Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang berguna Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di luar sana Tuhan. Mari berkati kami Tuhan, setiap studi kami, pekerjaan kami Bapa. Berkati di dalam nama Yesus Kristus Bapa. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apabila sebentar kami akan pulang Bapa, mari Kau sertai kami, sampaikan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan serta apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami pertaruhkan dan kami sempurnakan di dalam doa yang seperti Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Mari kita beri doa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu Tuhan. Minta dengan kasih kepada Bapak Pendeta Arisman untuk doa berkat. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Kami
Alkitab Saat Teduh. Terima kasih untuk Ko Rafael, untuk Kak Dea, untuk Harles yang sudah melayani hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti sebelum bagian keronian akan menyampaikan petugas minggu depan. Minggu depan kita akan tetap kembali beribadah jam 7 malam. Ya teman-teman ya. Diharapkan semuanya kita boleh hadir. Boleh diajak abangnya, kakaknya, kokonya, cecenya, adeknya, temannya, pacarnya mungkin boleh diajak beribadah bersama di tempat ini ya. Nah teman-teman, di tengah-tengah persekutuan kita ada yang baru. Sebenarnya sih nggak baru sih, mereka sudah pernah datang, tapi ada yang baru nggak yang dibawa? Ada, yang mana? Coba berdiri dulu semua yang dari GMI Galilea Air Batu. Boleh berdiri, abang-abang? Oke, selamat datang, selamat beribadah. Kiranya kalau ada kesempatan boleh bergabung kembali bersama kami di ibadah P3GMI. Siapa yang baru di antara abang-abang ini? Siapa bang sana-sana? Boleh kenalan dulu bang? Iya. Namanya dan sekarang kuliah atau kerja? Namanya bang, namanya, marganya atau orang Jawa, orang Cina, orang Batak, ya kan? Jangan supaya kami enggak manggilnya enggak gitu. Namanya siapa bang? Rimhot. Oke, selamat datang bang Rimhot. Iya. Statusnya apa bang? Bekerja, kuliah? Bekerja ya? Iya, abang ini dari GMI Galilea Air Batu ya. Abang-abang yang ada di tempat ini. Jadi jangan lagi nanya sama kakak, siapa itu kak, siapa itu kak ya. Jadi kenalanlah yang mau kenalan, bertemanlah yang ingin berteman. Jangan jadi musuh, oke? Tepuk tangan untuk mereka. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Ya, kepada Carles. Setelah nanti Carles kita foto bersama ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang boleh hadir. Yang tidak bisa sebutkan satu-satu ya. Terima kasih, biarlah Tuhan yang membalas setiap jari lelah kalian semua teman-teman. Untuk petugas minggu depan, pemimpin pujian Kak Lucy, firman Tuhan Bang JC, pemusik mungkin bisa tukar dengan Cevera ya. Seharusnya ini jadwalnya malam ini Cevera tapi diganti dengan Rafael, bisa di change. Dan LCD Saudari Lydia Tambunan. Oke, itu saja. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap jari lelah teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, sesi foto bersama, silakan maju. Silakan ambil posisi.